Di masa lampau, jauh sebelum tanah ini bernama Jawa Tengah, ketika waktu belum ditandai oleh jam dan kekuasaan belum diukur oleh peta, bumi Nusantara masih dijaga oleh para titisan dewa, raja sakti, dan resi agung yang berjalan di antara kabut dan doa. Pada zaman itu, dunia belum sunyi dari suara mantra. Gunung-gunung masih menjadi takhta bagi roh leluhur, dan hutan-hutan adalah kitab hidup yang hanya dibaca oleh mereka yang suci. Salah satu wilayah yang masih perawan saat itu adalah sebuah hamparan hijau tak bernama, kelak dikenal sebagai Banyumas, Tegal, hingga Pemalang. Tanah ini bukan sembarang tanah, ia adalah nadi yang berdetak pelan di jantung pulau. Di tempat inilah kisah bermula. Namanya Ki Ajar Mandaka, seorang resi pengembara, petapa sejati yang lahir bukan dari rahim wanita biasa, melainkan dari roh purnama dan embun pertama yang jatuh di lereng Mahameru. Ia telah bertapa di 7 puncak, berjalan tanpa tujuan kecuali satu, menjaga keseimbangan bumi dari bencana yang belum terlihat mata. Para dewa di kahyangan gelisah. Tanah Jawa mulai condong. Sebelah timur dipenuhi gunung. Mahameru, Lawu, dan Merapi menjulang dengan segala kekuatannya. Namun barat, kosong. Tak ada penyeimbang. Dunia miring perlahan. Keseimbangan mulai terganggu. Manusia di bawah justru makin rakus. Membabat hutan, meracuni sungai, menambang tanah tanpa ampun. Para dewa mengirim pertanda. Banjir, angin ribut, dan tanah retak. Tapi manusia tuli oleh ambisi. Maka dititahkanlah Ki Ajar Mandaka turun gunung. Bukan untuk mengajarkan, melainkan untuk menyeimbangkan. Dari ujung selatan, Ratu Kidul, sang penguasa samudra, turut menyimak gelombang energi yang makin kacau. Ia tahu, bila tanah tidak ditopang, laut pun akan murka. Maka, diam-diam, ia mengawasi langkah sang resi. Ia tak mencampuri, tapi juga tak membiarkan. 3 kekuatan kini bergerak, langit, bumi, dan laut. Dan di antara ketiganya, berdirilah seorang manusia setengah dewa, berjalan di atas akar-akar purba, menapak sunyi dalam tugas suci. Dan itulah awal dari segalanya. Awal dari lahirnya gunung yang kelak disebut Gunung Slamet, yang berarti keselamatan. Hari demi hari, tanah Jawa makin miring. Gunung Mahameru yang agung, Gunung Lawu yang sunyi, Merapi yang beringas, semuanya berdiri gagah di sisi timur. Sedangkan barat, kosong, lengang, tiada penjaga bumi. Para dewa di kahyangan menatap gelisah ke bawah, seolah tanah ini akan tergelincir ke samudra bila tak segera diseimbangkan. Kekacauan tak kasat mata mulai terasa. Laut pasang lebih tinggi dari biasa, burung-burung kehilangan arah, dan langit sering muram meski mentari bersinar. Dunia mulai condong, bukan karena dosa manusia semata, tapi karena keseimbangan alam mulai hancur. Maka diputuskan Ki Ajar Mandaka, resi yang telah meminum embun dari 7 samudra dan menginjakkan kaki di 7 puncak tertinggi, harus mencari titik penyeimbang. Sebuah tempat di barat tengah tanah Jawa, tempat yang akan menjadi tapak bagi sebuah gunung baru, gunung penyeimbang. Ki Ajar pun memulai perjalanan suci. Ia naik turun bukit, melintasi hutan lebat, melewati desa-desa yang belum bernama. Di setiap puncak yang ia datangi, ia duduk bersila, memejamkan mata, menahan lapar, menanti petunjuk. 7 puncak, 7 kali 7 hari. Mata batinnya menembus awan dan akar bumi. Dan pada hari ke-49, ia mendapat wangsit. Suara tanpa rupa, tapi lebih nyata dari gelegar guruh. Tanamlah tongkatmu di antara 2 aliran sungai besar, di tanah datar yang lengang. Disitulah gunung akan lahir. Namun langit tak 100% menyetujui. Tak semua dewa sependapat. Beberapa khawatir gunung baru akan mengacaukan tatanan yang telah lama mapan. Mereka diam-diam mengirim ujian. Badai pertama datang. Angin menyambar dengan lolongan panjang. Tapi Ki Ajar tetap berdiri. Gempa kedua
mengguncang bumi. Pohon-pohon tumbang, sungai-sungai mengamuk. Tapi ia tetap melangkah. Para jin penggoda pun diturunkan. Mereka membisikkan kata-kata manis ke telinga Resi. Mereka menyaru menjadi murid setia, wanita jelita, bahkan sahabat lama. Tapi hati sang Resi tak goyah. Ia tahu tugasnya bukan untuk dirinya, melainkan untuk semesta. Dalam diamnya, Ki Ajar bicara pada tanah. Bila ini tempatmu, tunjukkanlah. Bila ini salah, patahkan tongkatku. Dan bumi menjawab. Tapi jawabannya belum lengkap. Sesuatu akan bangkit dari perut tanah. Namun sebelum itu, ujian yang lebih besar menanti. Tibalah malam ketujuh dari purnama ketujuh, malam yang ditunggu, malam ketika langit dan bumi menyatu dalam sakral. Ki Ajar Mandaka, dengan wajah berselimut cahaya mantra, berdiri tegak. Tangannya memegang tongkat saktinya yang telah menemaninya bertapa, berjalan, dan melawan godaan selama perjalanan panjang. Ia mengucapkan mantra pamungkas, kalimat-kalimat kuno yang hanya bisa dilafalkan oleh mereka yang telah menyatukan raga, rasa, dan semesta. Langit mulai berpendar ungu. Tanah gemetar pelan, seolah merespons panggilan gaib itu. Tiba-tiba, sungai yang tenang mendidih. Dari dalamnya muncul makhluk sakti nan murka. Kalasrayu, penjaga sungai purba, roh kuno yang telah mengalir sejak tanah Jawa belum bernama. Tubuhnya bagai kabut pekat berwujud raksasa. Matanya menyala merah, suaranya dalam, dan menggema ketujuh penjuru mata angin. Siapa yang berani mengusik aliran suci sungai ini? Tanah ini bukan milikmu, Resi. Sungai ini hidup, dan kau telah menusuk jantungnya, kata Kalasrayu. Ki Ajar tak bergeming. Dengan tenang ia menunduk hormat, namun jawabnya tak gentar. Bukan untukku aku menancapkan tongkat ini, wahai Kala, tapi untuk keseimbangan bumi. Bila sungaimu terus mengalir namun bumi tergelincir, apakah itu keadilan? Jawab Ki Ajar. Namun Kalasrayu tak menerima penjelasan. Ia murka. Ia melihat perbuatan Ki Ajar sebagai ancaman bagi aliran suci yang ia jaga. Maka terjadilah pertarungan yang mengguncang langit dan bumi. Mantra dan air beradu, api dan angin bertubrukan. Ki Ajar dilempar, bangkit, lalu menerjang kembali. Tanah retak, batu melayang, namun kekuatan Kalasrayu seperti tak ada ujungnya. Dan saat pertarungan mencapai titik paling genting, tongkat sakti Ki Ajar patah di tengah. Setengahnya terlempar ke udara, setengah lainnya menancap lebih dalam ke perut bumi. Kalasrayu tertawa. Tapi tawa itu tak bertahan lama. Tanah menjawab. Dari patahan tongkat itu, tenaga bumi yang telah lama tersegel meledak. Magma mendidih, meluap, naik menembus kerak tanah. Gunung mulai tumbuh. Gunung yang bukan dibangun, tapi dilahirkan. Kalasrayu menjerit. Ia sadar, ia telah membangunkan sesuatu yang lebih tua, lebih dalam, lebih sakral dari dirinya sendiri. Ia lenyap ditelan kabut, kembali ke kedalaman sungai, membisu hingga kini. Gunung itu bernama Slamet. Bukan karena damai, tapi karena ia menjaga keseimbangan dunia dengan murka abadi di dalam perutnya. Api yang tak pernah padam. Api dari tongkat sakti yang patah, tapi justru menyatukan langit dan bumi. Lahirnya Gunung Slamet mengubah wajah tanah Jawa. Tanah yang dulu condong, kini kembali seimbang. Para dewa di kayangan menghela napas lega, melihat bumi tak lagi terancam terjungkal oleh berat sebelah. Murka bumi telah reda, namun menyisakan jejak. Kawah abadi yang tak pernah padam, dan tanah yang kini subur oleh abu vulkanik dari letusan pertama. Sungai-sungai mengalir deras, menghidupi hutan, lembah, dan para manusia yang kelak menghuni wilayah ini. Kalasrayu, makhluk sakti yang dulu murka, kini tak lagi menjadi ancaman. Ia tunduk dalam kesadaran bahwa tugas menjaga bumi bukan hanya haknya sendiri. Ia pun berubah, menyatu dengan air dan menjadi roh penjaga yang bijak.
Sungai yang dulu ia jaga kini dikenal sebagai Kali Serayu, aliran yang setia membawa kehidupan ke wilayah barat tengah Jawa. Nama itu tak hanya mengingatkan akan keberadaan makhluk gaib, tapi juga kisah perjuangan menjaga harmoni antara air dan tanah, langit dan magma. Dan Ki Ajar Mandaka, tak ada yang tahu kemana ia pergi setelah malam kelahiran gunung. Tubuhnya tak ditemukan, jejak langkahnya hilang di antara kabut kawah. Namun, para petapa gunung dan masyarakat lereng Slamet percaya bahwa Sang Resi tak pernah benar-benar pergi. Ia telah menyatu dengan semangat gunung, menjadi bagian dari kawah, dari kabut, dari desir angin yang berbisik di lereng. Sejak saat itu, Gunung Slamet tak hanya dipandang sebagai puncak tertinggi di Jawa Tengah, tetapi juga sebagai tiang penyeimbang jagat. Tempat suci bagi mereka yang mencari harmoni. Tempat para leluhur menitipkan pesan bahwa keseimbangan tidak didapat dari kekuatan, melainkan dari pengorbanan dan kehendak menjaga bumi bersama. Gunung Slamet bukanlah sekadar tumpukan tanah dan batu yang menjulang. Ia adalah lambang keseimbangan, keteguhan, dan pengorbanan. Ia lahir dari pertarungan antara ambisi dan kehendak alam, dari tekad seorang resi yang memilih menjaga harmoni daripada menaklukkan kekacauan. Dalam tubuhnya mengalir magma purba, jejak dari keputusan agung yang menyelamatkan tanah Jawa. Di kawahnya bersemayam semangat Ki Ajar Mandaka yang tak pernah menuntut pujian, hanya menjaga dalam diam, dalam kabut. Kisah ini bukan hanya dongeng untuk dituturkan, tetapi cermin untuk direnungkan. Kita hidup di antara kekuatan yang tak kasat mata, alam, waktu, dan warisan leluhur. Dan dari mereka, kita belajar bahwa keselarasan hidup tidak datang dari kekuasaan semata, tapi dari niat tulus untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, antara kehendak dan kebijaksanaan, antara langkah dan jejak yang ditinggalkan. Gunung Slamet dalam sunyinya terus menguji para pengelana. Konon, siapapun yang datang mendaki dengan hati penuh kesombongan, niat tamak, atau maksud merusak akan disambut kabut tebal yang menyesatkan arah. Mereka akan dibawa berputar-putar, tersesat dalam jalur yang tak pernah sama, atau bahkan bermimpi aneh di tengah malam. Seakan ada bisikan dari kabut. Bisikan itu datang dari Sang Resi Abadi, Ki Ajar Mandaka. Bukan untuk menakuti, melainkan untuk mengingatkan bahwa alam bukan tempat untuk ditaklukkan, tetapi untuk dihormati. Jaga langkahmu, jaga hatimu. Sebab gunung bisa membaca niat lebih tajam dari mata manusia.